Nahaikum bisalamil atir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya da'imal fadli alal bariyah, ya basital yadain bil atiyah, ya sahibal mawahib saniyah. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah wa arina talatal bahiyah waghfir lana ya dzal ula fi hadhihi al-lailah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwilha lana ila ahsanil hal. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' wa amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya dahirad dahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurulillah. Kembali dari lubuk hati kita yang paling dalam, senantiasa kita persembahkan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Azza wa Jalla, Tabarakallah Jalla wa Ala. Zat yang maha sempurna, Zat yang telah mentakdirkan kita semua memeluk agama yang diridhoinya. Tidak seluruh makhluk Allah dipilih oleh Allah untuk dapat memeluk agama yang diridhoinya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghil ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka dia bakal mendapatkan kerugian yang besar di akhirat kelak nanti. Tanpa kita meminta, tanpa kita memesan kepada Allah, Allah takdirkan kita punya abah, punya ibu yang beragama Islam. Walaupun Islam kita masih Islamnya keturunan. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengandalkan agama kita baik. Kita tidak bisa mengandalkan abah dan ibu kita baik. Apalagi jelas di juz amma tu lihat akan datang suatu masa, dan ulama tafsir menyatakan masa itu adalah ketika terjadinya hari kebangkitan dari alam kubur kita, yaumil ba'as. Jadi hari kiamat itu kan banyak fase-fasenya. Nama lain hari kiamat yaumil akhir, hari akhir. Itulah kata ulama, ngapu disebut hari kiamat dengan hari akhir, kena ketika di hari akhir tak kata lagi hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tak kata lagi berakhir hari kehidupan ini. Tak kata lagi malam, tak kata lagi siang, tak kata lagi tua, tak kata lagi muda. Ada lagi yang namanya Yaumal Furqan, hari di mana dibedakan antara kebaikan dan keburukan. Yaumil Jaza, hari dibalas sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, dan keburukan sebaliknya yang kita lakukan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang didasari dengan niat yang tulus, yang sesuai dengan syariat Allah, yang dia cari semata-mata ridhonya Allah, dibalas. Allah tidak zalim dengan hambanya. Allah tidak ingkar dengan janjinya. Nah, ketika di hari kebangkitan, di situ kita baru mengerti akan makna daripada ajaran Islam. Kan banyak riwayat kita sering dengar di majelis-majelis taklim, nasihat-nasihat dari guru kita. Berapa banyak orang yang berteriak, ya Rasulullah, ya Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak noleh. Rasulullah tidak menggubris teriakan gitu. Ya Muhammad, ya Muhammad. Ngaku? Salah satunya lisan kita tidak pernah bersolawat kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Males. Padahal jelas wirid yang paling afdol yang langsung datang dari Allah itu adalah sholawat. Dalam surah Al-Ahzab ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Langsung yang nunjuk Allah. Bukan lagi yang nunjuk habaib, bukan lagi yang nunjuk kiai, syekh, ajengan, tuan guru, yang nunjuk langsung Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah yang hidupkan kita, Allah yang nunjuk rezeki kita, Allah. Tak kata kekuatan kita semua tanpa izin wa malaikatahu, seluruh malaikat Allah, banyak ribuan malaikat, lebih banyak daripada bintang di langit, kata malaikat jumlahnya malaikat. Kata ulama jumlahnya malaikat itu lebih banyak jumlah bintang di langit. Malah sampai sekarang tidak ada yang mampu menghitung bintang di langit. Allah, para malaikat yusholluna 'alan nabi. Kalau kita belajar nahwu sorof, nahwu ada namanya fi'lul mudhari, kata kerja yang dilakukan sekarang. Doroba telah memukul, itu fi'lul madi, sudah digawikan. Yadribu sedang memukul. Yadribu Muhammad ila Ahmad. Muhammad sedang memukul kepada Ahmad. Dipukul, sedang memukul. Allah dan para malaikat tidak pernah berhenti sampai datangnya yaumil kiamah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kita ni siapa? Allah nyuruh kita sholat, Allah nyuruh kita zakat, Allah nyuruh kita puasa, tapi tidak pernah Allah menunjukkan contoh langsung bersolawat. Allah tidak menunjukkan contoh langsung seperti solawat. Kalau solawat tunjuk contoh dulu. Allah dan malaikat selalu bersolawat. Allah nyuruh kita sholat, tapi Allah tidak nyontohkan bahwa Allah itu sholat. Ini kata ulama menunjukkan kedudukan derajat yang tinggi baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, inilah tidak ada jalan yang paling sempurna kita untuk menuju Allah kecuali jalannya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baru Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Setiap bayi yang lahir itu ada iman. Apalagi yang melahirkannya seorang ibunda yang muslimah, pasti ada iman. Walaupun imannya masih fitrah, ada iman. Itu lebih berkuat imannya, diajari oleh Nabi, azankan telinga kanan, iqamahkan telinga. Ingat yang pengantin baru yang bakal punya anak, jangan lupa azankan, iqamahkan. Jangan ada yang didengar pertama kali oleh anak kita kecuali kalimat tauhid. Kalimat tauhid yang paling hebat itu adalah azan. Itulah sampai iblis lari terbirit. Dengar azan itu iblis lari. Itulah dianjurkan dalam riwayat Muslim, jawab azan. Kalau azan tidak dijawab, iman di hati kita lama-lama bisa hilang. Stop dulu aktivitas. Jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang besar, yang kecil, jawab. Sudah diajarkan bagaimana cara menjawab azan. Kita ini ada iman. Nah, kalau pengen iman itu berkembang, salah satu jalannya dituntun oleh Allah langsung. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu. Bersolawatlah, bersolawat. Dan berikan salam penghormatan. Itulah kata ulama, siapa baca solawat 10, baca salam 10. Itulah kalau solawat di luar solat, tambahi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim, dapat 20. Itu kan pengen besar, pengen untung kan? Ada yang pengen rugi? Tidak mau. Dulu di majelis taklim ini pengen untung, pengen selamat, pengen dapat rahmat Allah. Pengen. Nah kalau pengen, ya tingkatkan sholawat untuk di luar sholat. Kalau sholat cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Nah Ustaz, hadis Nabi tidak pakai sayyidina. Nah itu belajar dulu. Jangan cuma baca teks. Ya. Apa uji Nabi langsung baku, telan-telan dimentah. Apa? Ditelan mentah? Mentah. Tak boleh sayyidina, bid'ah itu sesat sampainya neraka. Memang neraka punya gitu. Jadi hadirin, apalagi besok itu hari yang paling afdol. Ini mulai malam ini adalah malam yang paling afdol. 5 malam yang dimana kalau kita berdoa, doa kita tidak bakal ditolak oleh Allah. Salah satunya malam Arafah hadirin.
Semalam malam tarwiyah dan malam ini malam Arafah. Malam yang dimana doa kita, hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu. Jadi manfaatkan malam ini dengan doa-doa yang terbaik. Doa muhul ibadah. Doa itu inti ibadah. Doa nurus samawati wal ard. Tidak ada kekuatan apapun yang dapat menembus 7 petala langit dan 7 petala bumi kecuali doa. Janganlah malas. Wong yang malas berdoa itu wong sombong. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap aktivitasnya tidak jauh dari doa. Berbaju lagi berdoa. Menyertakan Allah, bersama Allah. Tidak ada yang rugi kalau kita bersama Allah. Yang rugi itu kalau bersama makhluk. Ketergantungan kepada makhluk bahaya. Tidak kata si amal, tidak kata duit susah. Ya. Padahal urusan kita beriman ini kan lemah. Ada nikmat alham, ada masalah bersabar, pahala lalu. Cuma tadi kadang-kadang terlalu. Itu tadi, itulah ngaku jawab azan muatkan iman. Hadir majelis taklim ngecas iman. Duduk dengan orang soleh membenahi hati kita. Kalau kita pengen soleh, maka duduklah dengan orang-orang yang soleh. Nah, oleh karena itu hadir yang dirahmati oleh Allah. Besok dianjurkan bersolawat. Sudah banyak dikirim dari kawan-kawan di grup kita. Kalau memang tidak baca solawat yang itu, nah aku tidak baca maco, Ustaz Alif lagi masih nunggu. Baca solawat Ibrahimiyah. Solawat yang kita baca di dalam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Malahan ulama menyatakan ini selawat yang paling afdol karena langsung dibaca oleh lisan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Hadirkan bagusnya kita, hadirkan hati kita, hadirkan Allah. Bayangkan kita di makamnya Rasulullah, di raudhahnya Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita panggil Rasulullah. Jelas dalam kitab Syarah Ratibul Haddad. Mengaku dalam Ratibul Haddad itu ada selawat. Dijelaskan oleh Shahibul Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Ada malaikat yang memang Allah ciptakan yang khusus nyampaikan selawat kita kepada baginda besar Nabi Muhammad. Kita dibaca selawat langsung. Umatmu fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, selawat kepadamu. Semakin banyak namun kita didengar oleh Nabi Muhammad, semakin banyak kita berselawat sama Nabi Muhammad, jaminan akan semakin dekat dengan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i hadirin, Imam Syafi'i kita nak kata apa-apa dibanding Imam Syafi'i. Jangankan dengan guru-guru, dengan Imam Syafi'i, jangan dengan Imam Syafi'i, dengan guru-guru kita kata tandingan kita. Imam Syafi'i itu siang hatam Quran, malam hatam. Kita berapa minggu belum hatam-hatam. Sibuk terus. Kalah pejabat. Sibuk terus. Sibuknya bukan dengan ibadah. Caum bisnis. Tak jelas. Rekening tak bertambah, palat tambah munyan. Itu ngapa ulama dulu waktunya barokah. Itulah di hari Arafah, hari yang paling afdol. Hari Senin afdol, hari Jumat afdol. Hari yang paling afdol setelah hari Jumat itu adalah Yaumil Arafah. Tapi kita besok pada asar yang ada waktu asar berjamaah, kita baca zikir-zikir Arafah. Sebab di hari Arafah rahmat begitu banyak diturunkan oleh Allah, ampunan banyak diturunkan oleh Allah. Rugi kita kalau dapat rahmat dan ampunan Allah Subhanahu. Cuman tolong diperhatikan, dijelaskan dalam kitab ini yang disusun oleh Sahibi, sahabat kami, guru kami Kiai Haji Ahmad Taufik As-Suri rahimahullah taala. Mudah-mudahan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen doa kita ijabah, selawat itu diterima oleh Allah dan Rasulullah, yang pertama kita harus tahu dulu bahwa yang paling kuasa hanya Allah Subhanahu, bukan doa kita. Jadi kadang-kadang, hebat doa aku dikabul, belum berucap, baru berdetak. Memang sudah takdir. Karena sudah memang hak yang Allah bakal takdirkan sama kita. Paling tidak kalau kita berdoa ada nilai ibadah.
lisan kita zikrullah. Jadi yang pertama kita harus yakin dulu sama Allah. Tak kata yang kuat, tak kata yang hebat kecuali Allah. Syarat berdoa itu mesti yakin sama Allah. Kalau ragu tak bakal kabul. Itu kan sahabat ditanya oleh Rasulullah SAW yang selalu nyari dunia susah. Itu kan dalam riwayat hadis kan ada. Oh Rasulullah, kau yakin sama Allah? Yakin. Kau baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali setelah kau belia subuh, sebelum subuh. Dia yakin. Tak nyampe 40 hari dunia menghampirinya. Kita ni maco cuma tak yakin. Maco cuma antara mana lagi ada duit banyak, kurang bacaan mantap. Maka lagi buntu, lagi kata kintangan lagi, ya, baru subhanallah, ya, untung Allah Rahman Rahim. Jadi harus biasakan dalam setiap keadaan, tak senang, tak, hanya bergantung kepada Allah. Yang kedua, berdoa itu harus dengan niat yang baik. Jangan ada niat-niat yang tidak, ya Allah mati kalau mamang itu ya Allah. Aku lari ngam-niat nengok dia ya Allah. Jangan. Doakan saudara-saudara kita yang sudah ada hidayah dimantapkan oleh Allah. Doakan musuh-musuh kita dimaafkan oleh Allah. Ada ulama yang hebat amalannya luar biasa. Ternyata sebelum beliau tidur, seluruh dosa orang-orang yang menyakitimu, ku maafkan malam. Jadi kadang-kadang tidak, cuman baik sama orang yang berbuat baik, itu biasa. Mampukah kita baik kepada orang yang tidak baik sama kita? Mampukah? Sudah banyak kan contoh, lihat Rasulullah. Oh itu Rasul, Ustaz, inilah. Katanya Muhammad Rasulullah, tapi amalan Nabi tidak dituruti. Ya, kamu dilatih. Ya, jangan ada iri, dengki, dendam, itu penyakit habulis. Iblis. Jangan, latih, latih. Ya. Dengan niat-niat yang baik. Bila perlu doakan sahabat kita tanpa tahu dia. Itu jahat Ustaz sama aku. Doakan. Ya Allah, lapangkan kehidupannya, berikan keafiatan ya Allah. Apa kata malaikat di atas kepala ini? Wa alaika, kau juga bakal hidup keafiatan. Itu kita kadang-kadang males no aku. Nak doa nak lemak dewe, nak lapang dewe, nak mati kuburlah dewe. Ya kalau nyusah uang, hidup ni kan makhluk, kita ni kan makhluk zon politik kan, makhluk sosial. Butuh dengan uang. Itu Nabi kalau berdoa lihat, tidak pernah melupakan umatnya. Nabi, beliau itu mulia penuh bermanfaat. Tidak mau lihat sahabat lain itu dalam badan makan berbagi. Itu tidak, kalau makan kalau baca hoji dewek lah kenyang, belajar uang. Dulu aku bukan. Belum ada kekuatan iman yang terpakai. Terus selain dengan niat yang baik, harus yakin doa kita kabul. Dalam hadis baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udullah, berdoalah sama Allah, minta. Sampai ulama itu kan kalau kata garam minta sama Allah. Ya Allah, minta. Kalau minta sama manusia, rendah. Tapi sudah minta, wa antumul muqinuna bil ijabah. Kau harus yakin bahwa doamu akan dikabulkan oleh Allah. Kau yakin. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lah. Allah tidak bakal ngabulkan doa yang mana dia berdoa tapi tidak yakin dengan doa dia dewe atau hati dia lalai. Mau berdoa bismillah, amin, 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 amin. Mana kabul lalai hati. Yang terbayang cuma ayam, nasi minyak, nasi gemuk. Sudah dibahas kemarin. Siapa yang cuma pikirannya makan baik, maka nilai dirinya tidak jauh beda dengan apa yang keluar dari belakang diri dia. Kotoran, nilainya semacam kotoran. Itu ini kan bukan makan, bukan hidup untuk makan, tapi kita makan untuk hidup, untuk ganjel. Tuh, ya, yakin, minta dan sabar. Tuh, lihat Nabi Allah Ibrahim, Nabi, kita ini Nabi bukan. Nabi Ibrahim tidak pernah berhenti semenjak beliau jadi Nabi, dapat wahyu dari Allah doa supaya punya keturunan yang soleh, tidak pernah berhenti. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, tunjuk aku keturunan yang soleh. Sampai usia 80 tahun Siti Sarah hamil. Kita berdoa seminggu berhenti. Berdoa tidak kabul, nyalakan kiai, nyalakan ustaz, merajuk pula, berhenti aku Tuhan.
Kalau tak kabul doa aku sekali ini, aku berhenti nyembahmu ya Allah. Lolo. Uji Allah, siapa kau? Aku tak perlu sama kau. Tasbihmu bukan untuk aku, untukmu. Kita ni yang butuh sama Allah. Itulah apa? Al-Faqir. Kita ni miskin. Kita ni butuh Allah. Siapa kita? Nak merajuk. Memang gue pikirin ya Allah. Terus tidak pernah bosan. Ada berdoa ngadep kiblat, angkat tangan. Ini berdoa. Kalau ulama-ulama ngajarkan macam ini, jadi telunjuk ke depan. Rabbana atina fid dunya hasanah, angkat. Kena kiblat ke doa tu langit. Itu ngapun nadanya ke pojok langit, angkat. Sebab doa tu naik. Naik itu. Naik pintu langit pertama, naik pintu langit kedua. Ada pintunya Ustaz, ada. Tahu pintunya ke Masjidil Aqsa. Di Kubah kuning, Kubah Syahran, itu pintu langit ketika Nabi Muhammad SAW Isra wal. Itu buka surah An-Naba, itu ada. Langit itu ada pintu-pintunya. Tak pintu mana Ustaz? Yo, mata kau ada batasnya. Mata kau belum terbuka, karena hatimu kotor. Hatimu cuma ngurusi aib orang baik. Mulut mata kamu tu cuma ngurusi aib orang baik. Apa molek-molek pulang orang baik. Tak pernah selalu berzikir kepada Allah. Masya Allah, Tabarakallah, Subhan. Tak pernah. Nak tengok tak? Ini itu. Baju abang awak itu. Itu dari kita. Kalau ngurus orang pintar niat. Ya, ngucap kita pakar. Ya. Tuh. Ngadep kiblat, angkat tangan. Innallaha rabbukum hayyun karim. Yastahi min ibadihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyarudda umman safra. Sungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha hidup dan pemurah. Ia malu kepada hambanya apabila sudah mengangkat dua tangan kepadanya untuk menolak dalam keadaan hampa. Ijabah. Aku doa dari bujang sampai kawin masih susah lihat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhanku, bahagiakan hidupku di dunia. Tapi sampai sekarang lah punya anak masih ngontrak ya, Ustaz. Sabar. Barangkali belum takdirmu. Kau bagusnya miskin. Kalau kau berduit, kau lupa majelis. Bagi anak kamu yang berduit. Kalau kau susah di dunia, kau bakal bahagia dibalas. Udu'uni astajib lakum. Yang ngomong Allah, berdoalah kepadaku, pasti ku kabulkan. Itulah kata ulama, tidak kabul di dunia, kabul di akhirat. Atau kabul dengan cara yang lain, diganti dengan yang lain. Tidak cocok, kau minta duit. Tidak cocok, kau pengen rumah bertingkat. Bahaya kau. Kau lagi buntu, lagi kanji. Jadi Allah tahu, itu lagi mesti baik sanggup. Menyapu tangan ke muka setelah berdoa. Itu adab berdoa. Ketika berdoa tidak mengarahkan pandangan ke langit, kecuali doa solat istisqa. Kalau doa selain istisqa, jika lagi doa setelah wudhu, itu baru angkat ke langit. Kalau doa yang lain cukup suatu sedado. Boleh baca ini? Ya boleh. Kalau memang gitu ada, angkat. Ya, tapi mengangkat tangan lebih tinggi dari dado itu ketika sholat istisqa, doa minta hujan dan doa setelah wudhu. Hebat tuh doa setelah wudhu, amalkan tuh. Terbuka pintu-pintu surga dan surga menanti kau nak masuk itu mana silakan. Ini kadang wudhu baik. Siapa lioi? Lagu lagi hafal. Ya, nomor HP kawan lagi hafal. Doa setelah wudhu yang hebat dan luar biasa tak hafal. Karena memang bentuknya tidak langsung, kaget, rugi kan. Ya. Berdoa itu dengan lemah lembut. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, ya Allah. Sebagaimana seorang anak minta sesuatu kepada orang tuanya. Ya. Nah itu nah. Ya. Apa? Hebat kau nyegak aku itu. Besar ke kau nyegak? Banting ke kau? Bila perlu nangis. Tapi jangan tidak berhadapan. Ya Allah. Oh, injuk. Aku belum injuk, ya Allah, gimana kan? Aku senang dengar rintihan, ya. Aku senang dengar seduh sedahnya, ya. Terus, malaikat yang kadang-kadang injuk lah, ya Allah. Ya Allah, kenapa kau cepat injuk? Aku ringam dengan suara dia. Ada yang cepat injuk, kena ringam Allah. Jadi minta ada kendak, bau minta, terus aku ringam dengan suara dia. Injuk lah. Ini namanya istidraj. Injuk, tapi tambah jauh sama Allah Subhanahu. Tidak ibadat, jauh sama Allah, tapi tambah lemah, tidak pernah sakit. Itu tanda Allah sudah ringam. Allah itu ada ringam juga ya. Hati loh.
Pilih waktu-waktu yang mustajabah. Besok habis asar, luar biasa. Ya. Setelah azan sebelum iqamah, itu waktu ijabah. Hujan deras, setiap hujan itu malaikat yang ngawaknya. Doa, jangan gerotok. Nah, hujan kau. Kacau, itulah kacau terus hidup. Allahumma sayyiban nafi'an. Nabi ngajakin, ya Allah, jadikan hujan ini manfaat. Hujan gerotok. Oh, sungilai ya Allah. Sepertiga malam waktu-waktu sahur bangun, biasakan latih jam 4 bangun latih, hidupkan hati ya. Wabil ashari yastaghfir, waktu sahur itu bagus istighfar. Orang soleh ciri-cirinya bangun di waktu sahur, latih. Jangan terlalu banyak makan supaya tidak lewat tidurnya. Jangan banyak ngomong supaya tidak banyak dosanya. Jadi hadirin, selanjutnya dalam keadaan suci, kalau pakaiannya pakaian yang bersih, ngadep nutup aurat, pakaiannya juga halal, jangan boleh maling. Sebab penyebab doa yang tidak kabul itu, satu, melanggar hukum Allah. Kalau dia maksiat, cepatlah istighfar, cepatlah taubat. Itulah guna sholat taubat. Kalau itulah ngapa Nabi Muhammad SAW mengajarkan istighfar paling sedikit sehari semalam 70 istighfar. Kita pasti berdosa. Yang kedua, jangan durhaka sama orang tua. Man ardo walidayhi faqad ardallah, wa man ashata walidayhi faqad ashatullah. Barang siapa yang berbuat menjadikan orang tuanya redho, berarti dia telah mendapat keridhaan Allah. Mudah aku mencari redho Allah, Ustaz. Cari redho orang tua. Orang tua itu ada 3, guru yang melahirkan kita, orang tua pasangan kita. Senang ke? Jangan susah ke? Pegel orang tua, ya Allah. Nah, kaliku besar, kau jaga aku, celaka kau. Nyaman itu keluar dari hatinya, celaka. Ya, itulah kalau jadi orang tua, awas. Iblis memang nunggu sumpah kita orang tua sama anak kita. Ketika orang tua sudah jumpa anaknya, maka itu anak sudah durhaka sama orang tua. Tak payah lagi belis, nak nyesatkan itu anak. Kerana anak yang sudah dimurkai oleh Allah Subhanahu akibat orang tuanya itulah. Jangan mutus silaturahmi. Itulah sebelum hari Arafah, ba'da asar besok yang ada salah minta maaf, ada utang bayar belum pacak ngomong ya. Jangan buat zolim, nakiti wong, nganiaya diri ya. Jangan. Jangan nganiaya diri, dia berbuat dosa itu nganiaya diri kan. Dan yang terakhir, kalau berdoa awali isti'azah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Satu basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sudah tuh, alhamdulillahirabbil alamin. Pembuka pintu langit sholawat. Langit itu pintunya baru terbuka dengan Rasulullah. Tidak terbuka pintu langit, tidak kenal malaikat pintu langit pertama dengan suara kita, kecuali dengan sholawat baginda besar Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah baru minta. Utamakan minta ampun dulu, bila dosa banyak, jangan langsung minta hajat dulu. Allahumma firli walidayya. Atau bahasa kita, ya Allah ya Tuhan kulo, ampuni kulo ya Allah. Kulo ini banyak dosa ya Allah. Ampuni juga dosa wong tua kulo ya. Kulo itu kan bahasa Palembang Lamu. Ampuni wong tua kulo juga ya Allah. Yang hidup sehatkan afiat, yang wafat selamatkan. Itu baru ya Allah. Aku pengen mobil ya Allah. Awas, jangan cuma minta dunia. Yang dunia bakal di. Ya Allah, aku pengen selamat dunia. Aku pengen tenang dunia. Itu ulama tuh mintanya cuma bukan dunia dan baru tutup juga dengan sholawat. Kalau payah sholawat panjang, sholawat pendek. Wa sallallahu wa sallam alaih. Wa sallallahu wa sallam alaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau guru kami Ki Haji Mukhtar bin Umar Thayyib ngajarkan 40 hari doa itu jangan tinggal. Tengok di hari keempat satu kabul tak doa. Kalau belum kabul, tetap baik sangkut sama Allah. Tapi nak mengukur bahwa kita masih jauh sama Allah. Terus ingat apa salah kita, benahi supaya Allah senang dengan kita. Kalau sudah Allah senang, masya Allah. Lihat para wali-wali Allah, ya. Lihat orang-orang yang dimuliakan Allah. Siapa yang memusuhi wali-waliku, maka mereka menyatakan perang denganku. Allah langsung melai. Oleh karena itu mudah-mudahan orang yang zalim dengan keturunan Rasulullah, orang-orang yang zalim dengan ulama,
yang langsung akan membalasnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tanamkan kebencian, kita berusaha terus menjaga persatuan, kesatuan, jangan mudah dipecah-pecah, dan terus baca sholawat yang kita baca yang kedua tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyghilil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Baca itu. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi Ustaz sholawat dulu. Nak bergerak nunggu perintah, jangan tangan itulah capakan. Awas, jangan mudah diprovokator. Memang saat ini orang ingin menghancurkan Islam. Ya. Awas, kadang-kadang dulu kita dewek Islam yang kayak itu. Doakan. Jangan tadi tinggal aparat yang bingung. Sana Allahu Akbar, sini Allahu Akbar. Polisi pula Allah. Mana yang aku tangkap ini? Awas. Inilah namanya fitnah akhir zaman. Tenang. Tetap kita sholawat untuk menenangkan jiwa kita. Allah tetap melihat mana yang benar, mana yang salah. Allah tahu. Sholawat, tenangkan diri kita, ikuti komando guru-guru kita. Kalau di guru kita serbu, ya serbu. Cuma sebelum serbu belajar silat dulu. Jangan serbu. Mundur. Aduh Ustaz mati. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan besok yang ada waktu ya sebelum asar kumpul lah. Ya. Kalau pacak besok puasa, kalau seandainya puasa besok pengen digabung dengan puasa kodoknya, boleh niatnya malam ini sebelum subuh. Niatlah. Niatku puasa esok hari kodok fardu Ramadan dan sunnah Arafah karena Allah. Siapa puasa Arafah? Ini ada riwayat nih. Ya bukan hanya 2 tahun. Ya. Dalam riwayat siapa yang puasa Arafah itu sampai dijelaskan dalam hadis dari Imam Baihaqi, barang siapa puasa di hari Arafah, fadilahnya seperti puasa 1000 hari. Oh jadi Ustaz kalau udah puasa 1000 hari kayak Ramadan gak usah puasa lagi. Bengak kalau itu. Ya. Ini contoh keuntungan umat Nabi Muhammad. Walau umurnya pendek tapi amalnya hebat-hebat. Kalau umat dulu kan panjang-panjang umurnya. Kita kalau 60-70 tapi amalnya hebat. Itu jangan ini kalau mahal cuma teks kata guru. Kalau ikut mah, kok tak ada sholat lagi? Aku ikut sudah sholat di Masjidil Haram. Karena siapa sholat di Masjidil Haram, nilainya sama dengan sholat 100.000 rakaat. Benar tak? Benar. Ikut hadis Nabi. Baca hadis baik tapi tak ada belajar. Nah itu jadi hadirin, inilah perlunya guru. PKG yang di Hari Raya kita berkurban, ya. Kalau memang tidak kati hewan kurban yang kita sembelih ada hadis yang buntu boleh sembelih ayam. Karena menyembelih itu pun udhiyah itu pun adalah ibadah. Ya cuma bagi yang ada duit itu masih ada kepentingan. Cari ayam tapi ayam dewe jangan ayam tetangga. Haram. Ya, sembelih. Karena menyembelih itu adalah ibadah. Ya, barangkali itu dan kami sadar bertahun-tahun kami ngisi taklim, bertahun-tahun kami bergaul, kami ini manusia yang penuh kekurangan. Minta maaf. Ini malam Arafah. Kami minta maaf, minta ridho, minta keikhlasannya. Dan mudah-mudahan kita kalau yang biasa berkumpul akan dikumpulkan bersama baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah bukan hanya kumpulkan jasad kita, Allah satukan hati kita dengan ikatan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan mudah-mudahan ya Allah ya Rahman ya Rahim, hancurkan musuh-musuh Allah sehancur-hancurnya. Buat orang yang membenci keturunan Rasulullah, mereka akan dibenci oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau memang masih ada hidayah buat mereka, buatkan dan hidayah buat mereka. Kami ya Allah mengikuti syariat Rasulullah. Kami patuh pada perintah guru kami. Kuatkan keimanan kami, kuatkan amal soleh kami, dan kuatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, bijahi walid Fatimah, nun bi husnil khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma fi ila qawmi tariq wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.